Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, inspirasi pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Kembali lagi bersama saya, Naila Humairo dari kelas 12 Agama yang akan memandu jalannya podcast edisi spesial Ramadan. Baiklah, selamat datang di podcast Mandua Kota Malang. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Ustadz di ruang podcast. Sebelum itu boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Zaini, sehari-hari sebagai guru fikih di Mandua Kota Malang. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bersua dengan teman-teman semua di acara spesial Ramadan ya. Yes, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan keberkahan, amin. Mendapatkan banyak fadilah dan keutamaan di bulan yang suci ini. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah Ustadz, hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nggak terasa ya. Masya Allah, tidak terasa. Hampir menghabiskan 2/3 bulan Ramadan tahun ini ya Ustadz. Nah, untuk itu Ustadz, kan banyak sekali nih sekarang media-media yang semakin berkembang menyiarkan Ustadz. 10 hari terakhir itu sangat-sangat spesial ngaten. 10 hari terakhir ini banyak keutamaannya gitu. Jadi sebenarnya 10 hari terakhir itu apa sih Ustadz keutamaannya bagi kita? Jadi begini Mbak Nay, jadi di 10 hari terakhir atau sepertiga terakhir bulan Ramadan ini memang waktu yang sangat istimewa. Di satu sisi di dalamnya banyak amalan-amalan yang harus lebih kita tingkatkan lagi. Tetapi di sisi yang lain kita ini juga agak prihatin. Karena apa? Karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Islam ini yang di awal Ramadan itu kita bersemangat. Jadi menggebu-gebu mengisi Ramadan. Tapi ternyata di perjalanan kehabisan energi. Betul. Pada saat dimana kita justru harus mendapatkan banyak fadilah dan keutamaan di 10 terakhir hari Ramadan itu atau di bulan Ramadan itu. Nah, di antaranya misalnya di 10 hari terakhir itu kita harus lebih banyak meningkatkan amal ibadah, khususnya sholat sholat sunnahnya dengan tahajud itu. Kita kan akhir-akhir ini 10 terakhir itu biasanya kan kita disibukkan dengan acara iktikaf ya, di 10 hari terakhir itu kan butuh energi lebih besar dan itu adalah bagian dari tambahan untuk meningkatkan kita di dalam beribadahnya. Jadi tidak hanya tarawih di sore hari tapi juga ditambah di waktu malam itu. Di samping mungkin juga kita perlu kita tingkatkan dari sisi tadarus Qur'annya. Ya, sejauh ini ada teman-teman kita ini yang biasanya kalau tadarus Qur'an itu biasanya pasang target ya. Sehari 1 juz misalnya. Ternyata di dalam perjalanannya itu banyak kendala, banyak hambatan yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai macam alasan. Nah, momentum 10 hari terakhir itu saya kira adalah kesempatan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan itu. Ya, kalau perlu dikodoi gitu ya. Kemarin saya sudah pasang target 1 juz misalnya, nggak bisa. Saya kodok hari ini 2 juz, 3 juz misalnya. Karena senyampang kita masih bisa ketemu dengan Ramadan. Karena sebagaimana kita ketahui kan Ramadan tidak lama lagi ya, akan segera meninggalkan kita. Tahun depan belum tentu ketemu dengan Ramadan ini, Mbak. Jadi oleh karena itu mumpung kita ini masih ketemu, kita harus lebih bersemangat. Jadi energinya kita tingkatkan, lengan baju kita ini kita sing-singkan, tidurnya dikurangi, ya ikat pinggangnya dikencangkan lagi, kira-kira begitulah. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan di sini. Tapi Ustadz, secara historisnya mungkin seperti apa? Kenapa kok kan sebenarnya Ramadan itu 30 hari Ustadz, tapi kok banyak yang kami dengar itu cerita-ceritanya yang paling spesial itu 10 hari terakhir. Kenapa Ustadz? Kenapa kok dispesialkan? Karena begini, di
Di dalam Ramadan itu memang Rasulullah itu kan membagi 3 ya. Yeah. Ada di sepertiga awal itu adalah awaluha rahmah. Yeah. Kemudian yang kedua itu yang tengahnya itu adalah maghfirah, dan yang sepertiga terakhir itu adalah itqum minanar, pembebasan dari api neraka. Okay. Nah, momentum terakhir itu di samping karena ini bagian akhir, itu adalah momentum finalnya kira-kira begitu, sehingga itu menjadi sesuatu yang istimewa yang bagi siapa saja yang ingin mendapatkan fadilah dan keutamaan Ramadan itu secara keseluruhan, ya endingnya itu di sini ini. Karena itu amalannya tidak terlalu istimewa, relatif sama dengan amalan-amalan di hari-hari yang sebelumnya. Yeah. Hanya kualitasnya kita tingkatkan, kuantitasnya kita tingkatkan. Yeah. Nah, ini menjadi lebih sulit oleh karena biasanya energinya sudah pada sudah kedodoran di tengah jalan itu, gitu. Sehingga kita bisa lihat tuh di beberapa masjid itu kan sudah mulai sepi tuh. Iya, betul. Belum mulai sepi. Padahal pada saat ini mestinya kan momentum di mana kita harus lebih semangat lagi, betul, kan betul. Gitu. Jadi softnya sudah mulai ada kemajuan ya. Kemajuan semakin maju saat ini. Ya. Tapi ya Ustadz, kalau misalkan ibadahnya niku sama seperti hari-hari biasanya, mungkin banyak sekali pertanyaan dari para kaum wanita, Ustadz. Kalau misalkan kami kedatangan tamu ngoten Ustadz, berhalangan tidak bisa menjalankan ibadah seperti yang lain seperti teman-teman yang laki-laki ngoten. Nah, itu cara meningkatkan kualitas dan kuantitasnya seperti apa, Ustadz? Karena kami sepertinya, Ustadz, secara awam kami melihat itu waktunya kami lebih sedikit untuk beribadah ngoten. Ya, karena udzur syar'i itu memang menyebabkan bagi khususnya teman-teman yang perempuan, yang putih itu harus mencari cara lain. Iya, betul. Karena amalan-amalan yang dilakukan itu kan tidak semuanya itu membutuhkan syarat sahnya dengan sucinya dari hadas dan najis. Ketika sedang berhadas, misalnya sedang haid, itu berarti kan ada peluang yang hilang, ya kan gitu ya, peluang hilang untuk melakukan amalan-amalan yang mensyaratkan tentang sucinya dari hadas dan najis. Maka kita bisa memilih alternatif lain. Karena ibadah itu kan artinya sangat luas, betul, yang secara mahdhoh terbatas, harus ada syarat-syarat yang rigid itu, tetapi kan ada ibadah yang lebih luas, yang kita bisa berpartisipasi di situ dalam rangka untuk mendapatkan peluang atau kesempatan yang fadilah dan keutamaannya tidak kalah. Betul. Misalnya kita di masjid-masjid itu ya, kita ini kan kalau di Al-Falah itu kan rame-rame, kan kita itu anak-anak kan juga ikut mempersiapkan bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang lain yang ingin melakukan aktivitas ibadah. Nah, kita tidak bisa ikut ibadahnya, tapi kan kita bisa ikut membantu mempersiapkannya. Misalnya seperti itu. Kan pahalanya tidak kalah seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya gairah atau semangat untuk beribadah itu harus ditingkatkan supaya kita bisa saling bisa mengambil manfaat, fadilah dan keutamaan dengan datangnya sepertiga terakhir bulan Ramadan itu. Tapi Ustadz, ini mungkin banyak juga pertanyaan dari teman-teman di rumah atau mungkin bapak ibu yang bekerja. Ada yang jam kerjanya itu tidak menentu seperti kita gitu jam kerjanya, Ustadz. Nah, terus bagaimana Ustadz cara meraih keutamaannya atau apa alternatif ibadah yang lain ketika jamnya ini tidak bisa disesuaikan? Oh, saya kalau tengah malam itu malah harus bekerja gitu. Jadi saya tidak bisa beribadah semaksimal teman-teman yang tidak bekerja gitu. Jadi mindsetnya ini yang harus dirubah dulu ya. Jadi bulan Ramadan itu syahrul ibadah. Jadi bulan Ramadan itu kita pahami sebagai bulan ibadah, artinya waktu kita ini harus kita setting sedemikian rupa bagaimana kita harus bisa optimal beribadah. Karena itu aktivitas-aktivitas yang lain yang bersifat duniawiyah, bekerja dan lain sebagainya itu harus kita sesuaikan. Jadi artinya kita harus ingat 11 bulan yang lalu kita kan sudah sibuk bekerja dengan beraktivitas yang luar biasa untuk urusan dunia kita. Nah, sekarang ini bulan Ramadan ini adalah momentum khusus di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita di bulan ini memberikan perhatian secara khusus terhadap rohani kita dengan beribadah. Karena itu mindsetnya harus kita bangun bahwa ini adalah bulan ibadah, maka semua aktivitas yang lain yang bersifat duniawi itu kita sesuaikan. Kita di sekolah aja belajarnya kan dikurangi ya kan. Jamnya yang bekerja jam kerjanya juga dikurangi. Malah hebatnya dulu zaman Gus Dur itu
Masih ingat zaman waktu Gus Dur kelas berapa itu? Saya belum lahir, Ustaz. Saya belum lahir, Ustaz. Itu sekolah itu libur itu. Selama Ramadan itu libur itu. Karena apa? Karena beliau tahu, oh ini bulan ibadah, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya di bulan yang suci, bulan penuh berkah itu, kita bisa memberikan pelayanan secara khusus kepada rohaniah dan spiritualitas kita melalui aktivitas ibadah itu. Sehingga bagi kita yang bekerja misalnya, memang kita tidak bisa bekerja harus maksimal kemudian ibadah maksimal, tidak bisa. Kita harus memilih, mengatur, di mana kita harus meyakinkan diri kita bahwa ini adalah bulan ibadah, berarti aktivitas yang bersifat duniawi itu yang harus kita atur, kita sesuaikan untuk kepentingan ibadahnya kita. Begitu menurut saya. Baiklah Ustaz, kalau seperti itu. Itu tadi jawaban dari Ustadz, semoga membantu keresahan teman-teman di rumah, Ustadz. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung lebih banyak lagi obrolannya, Ustadz. Dan semoga teman-teman yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa dan sedang ibadah-ibadah yang lain semoga dimudahkan oleh Allah, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, Ustadz. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Semoga bisa meraih keberkahan, Ustadz, di akhir Ramadan ini. Baiklah, itu tadi podcast dari kami edisi spesial Ramadan. Saya tutup, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.